Namakara patha. Namakara, ya namaskara, ya, sama. Yaitu bagaimana kita memberikan sujud kepada Sang Tiratana, kepada Sang Buddha, kepada Dhamma, kepada Sangha. Masing-masing ya mengambil petikan apa yang menjadi utama dalam tiratana. Seperti ya penghormatan kepada Sang Buddha digunakan kata Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Ya. Ini adalah nilai-nilai yang pokok dalam Sang Buddha, yaitu siapa? Orang yang telah mencapai kesucian. Ia yang telah suci, itu diwakili dengan kata arahang. Oleh karena arahang, arahanta, itu artinya orang yang telah membunuh musuh. Apa itu musuh? Musuh ini tidak lain adalah kotoran batin. Tersingkirkan kotoran batinnya. Meskipun kata arahang ini juga punya arti yang lain. Misalnya ya dikatakan arahanta oleh karena ia adalah orang yang patut dihormat. Ia yang telah jauh dari kotoran batin. Yang kedua adalah Sama Sambuddho. Arti kata Sama Sambuddho adalah wakil dari kebijaksanaan. Sama Sambuddho artinya ia yang telah mencapai penerangan sempurna oleh beliau sendiri. Ini adalah arti Sama Sambuddho. Dan yang ketiga, kata Bhagawa mewakili kewelas asihan. Dalam hal ini Bhagawa berarti orang yang memiliki berkah, orang yang sebagai sumber berkah. Oleh karena beliau dengan kepeduliannya membagi apa yang telah beliau capai dengan penuh kewelas asihan, dengan penuh cinta kasih. Kata Bhagawa ini mewakili kewelas asihan. 3 sifat mulia utama. Mengapa dikatakan sifat mulia? Oleh karena ini bukan sifat biasa. Mengapa dikatakan utama? Oleh karena Sang Buddha memiliki banyak sifat mulia. Dan 3 ini adalah yang utama. 3 sifat mulia utama. Sebagai orang yang suci, sebagai orang yang bijaksana, dan sebagai orang yang penuh dengan kewelas asihan. Ini juga tercantum apabila saat kita melakukan penghormatan awal.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Menggunakan 3 istilah ini yang mewakili 3 sifat mulia utama Sang Buddha. Namo terpujilah, tassa beliau, bhagavato yang empunya berkah, arahato yang suci, sama sambuddhassa yang bijaksana. Sehingga apa yang kita bacakan, apabila kita mengerti arti, mengerti makna, menjadi tidak sekadar kata-kata yang diucapkan untuk urusan ritual, untuk urusan upacara. Tetapi bagaimana kita secara hati memahami dan memusatkan perhatian kita pada makna kata yang kita ucapkan. Saat kita membaca Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, bagaimana bisa tercermin ke dalam pikiran kita tentang kesucian, tentang kebijaksanaan, tentang kewelas asihan Sang Buddha. Apa artinya semua ini? Bahwasanya kita memuja Sang Buddha karena sifat-sifat mulia beliau. Untuk apa? Bagaimana sifat mulia ini bisa tercermin kepada kita. Oleh karena kita siapa? Kita adalah pengikut beliau. Apa itu pengikut? Orang-orang yang mengikuti jejak. Apabila Sang Buddha, orang yang kita ikuti jejaknya, mempunyai 3 sifat mulia utama ini, apa yang akan kita capai, apa yang harus kita capai, apa yang kita cari, tidak lain adalah 3 sifat mulia utama ini juga. Bagaimana kita menjadi bersih dari kotoran batin. Bagaimana kita juga menjadi bijaksana, bisa bijaksana. Bagaimana juga penuh dengan kewelas asihan. Oleh karena seseorang yang telah memiliki 3 sifat mulia utama ini, adalah orang yang telah mencapai segala sesuatunya yang termulia yang ada di muka alam semesta ini, yang mampu dicapai oleh satu makhluk hidup. Puncak dari segala pencapaian adalah 3 hal ini. Seseorang menjadi sakit, menjadi menderita, menjadi sengsara, menjadi penuh dengan himpitan, penuh dengan ratap tangis karena kotoran batin. Bagaimana supaya menjadi bebas dari semua hal-hal yang menyakitkan ini? Kita membersihkan batin kita. Setelah bersih, ya, kita dikatakan suci. Suci inilah artinya bersih. Maksudnya bersih dari kotoran batin. Dan tidak hanya bersih dari kotoran batin, tetapi kita juga mampu melihat, mampu mengetahui segala sesuatunya secara benar. Namanya bijaksana. Untuk apa bijaksana? Bijaksana itu artinya adalah satu bentuk penglihatan yang jelas. Wi artinya jelas, caksana. Caksana itu artinya penglihatan. Caksu itu mata, penglihat namanya caksu. Caksana penglihatan, wicaksana artinya penglihatan yang jelas. Bagaimana seseorang yang punya kewicaksanaan, kebijaksanaan ini bisa melihat dengan jelas, melihat dengan benar. Orang yang telah bisa melihat sesuatu dengan benar, dengan sebagaimana adanya, melihat apa adanya, apabila harus memutuskan sesuatu dari apa yang dilihat, apa yang diketahui, akan memutuskan dengan benar, dengan tepat. Tidak salah.
Dan tentunya keputusan itu adalah bagaimana kita mendapatkan manfaat dari keputusan itu. Apa yang kita cari adalah manfaat. Dan dari kita melihat secara benar dan harus memutuskan apa yang kita inginkan, kita memutuskan sesuatu, memutuskannya dengan benar. Setelah kita bisa memutuskan dengan benar, tentunya manfaat-manfaat itu akan kita peroleh sebagaimana kita mengharapkannya. Sebaliknya, apapun yang kita lihat, yang kita ketahui, persoalan, permasalahan, problema, atau apa mau dikata, atau segala sesuatunya yang kita lihat, kita ketahui. Kalau kita mengetahuinya dengan tidak benar, dengan ditipu, ya, dengan ada bayang-bayang kabur, dikelabui, tidak bisa melihat secara benar, secara jelas, tidak mengetahui dengan sebenarnya. Kalau kita tidak mengetahui apa itu dengan sebenarnya, kalau harus memutuskan sesuatu bagaimana? Apakah bisa memutuskan sesuatu dengan benar? Sulit. Sehingga kalau kita telah membuat satu keputusan dari apa yang kita lihat secara salah, secara keliru ini, apakah mungkin nanti manfaat-manfaat yang kita harapkan dari keputusan itu bisa kita dapatkan? Akan sulit juga. Dan mungkin karena pandangan keliru, karena salah memandang, salah mengetahui, bukan manfaat yang kita dapatkan dari keputusan ini, tetapi mungkin sesuatu yang tidak berguna. Dan lebih dari itu adalah sesuatu yang merugikan diri sendiri. Dan tidak sedikit pula keputusan itu bukan hanya merugikan biasa, tetapi menghancurkan. Menghancurkan apa yang kita miliki, apa yang kita harapkan, apa yang kita angankan. Ini arti penting kebijaksanaan. Mengapa kita mendidik diri untuk menjadi bijaksana? Berupaya melihat segala sesuatunya secara benar. Kita telah tahu apa itu suci, yaitu bersih dari kotoran batin. Tidak hanya itu, kita juga menjadi bijaksana. Bisa menembus kebenaran, mengetahui dengan sejelas-jelasnya. Satu sifat mulia yang ketiga, yaitu kewelas asihan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk bagaimana Sang Buddha, seperti yang Bante Subabanyo tadi sampaikan, Sang Buddha tiada lelahnya selama 45 tahun. Sebetulnya bukan hanya 45 tahun, tetapi jauh sebelumnya saat beliau menjadi bodhisattva. Tidak sedikit kiprah yang telah beliau kumpulkan, beliau tumbuhkan, beliau kembangkan untuk juga berbagi pengetahuan, berbagi manfaat kepada sesama. Puncaknya adalah saat beliau dalam kelahiran terakhir sebagai seorang pangeran mencapai kebuddhaan dan memberikan dhammanya yang dalam, yang agung secara sempurna kepada mereka-mereka yang siap, mereka-mereka yang patut untuk dibimbing, dibina. Dengan penuh cinta kasih, dengan penuh kepedulian, dengan penuh kewelas asihan. Ini adalah inti dari bagaimana seseorang punya kepedulian kepada yang lain, berbagi. Bagaimana kita selain berupaya untuk menjadi suci, menjadi bijaksana, kita juga merasa perlu
merasa perlu untuk mengikuti jejak Sang Buddha dengan penuh dengan kewelas asihan kepada sesama. Bukan dengan memberi sembako, tidak. Bukan dengan memberi harta. Bukan dengan menyelamatkan dia dari kehidupan, menyelamatkan dia dari kematian maksudnya. Tidak. Tetapi lebih dari itu, lebih luhur dari itu adalah memberi kebenaran, memberi pengetahuan, memberi hal-hal yang membawa pada manfaat batin. Oleh karena ini pemberian yang jauh lebih tinggi. Sekadar memberi sembako, sekadar memberi harta, sekadar memberi kehidupan. Sehingga ini muncul istilah yang mungkin kita dengar, yaitu Dhammadutta. Bagaimana kita menjadi pengikut Buddha itu juga mengikuti jejak Buddha, yaitu sebagai Dhammadutta. Apa yang kita lakukan di masyarakat kita masing-masing? Berbagi, memberi, mengharap manfaat agar dimiliki oleh orang yang kita beri. Ini adalah semangat Dhammadutta. Adalah semangat kita sebagai pengikut Sang Buddha, orang yang berjalan mengikuti jejak Sang Buddha. Kita memberi, kita berbagi, sekadar memberi, sekedar berbagi. Demi manfaat orang yang diberi. Jangan ada embel-embel. Jangan ada harapan-harapan. Jangan ada harapan untuk mendapat imbalan. Apa imbalannya? Imbalannya mungkin dia akan membalas kita dengan materi, membalas kita dengan hal-hal yang lain, termasuk membalas kita dengan menjadi pengikut, menjadi umat Buddha. Jangan, tidak perlu. Tetapi kita memberi, berbagi. Tentang menjadi umat Buddha, tentang menjadi pengikut Sang Buddha itu adalah urusan pribadi. Serahkan urusan ini kepada mereka yang mendapat. Kita memberi kedewasaan kepada mereka sepenuhnya. Oleh karena kalau kita masih memiliki itikat untuk menarik, untuk menggait, untuk mengumpulkan, ini salah-salah bisa menjadi penyakit untuk diri sendiri. Kita akan menjadi merasa panas. Satu sama lain saling tarik menarik. Apa akibatnya kalau sudah saling tarik menarik? Apakah bisa dihindari bentrok? Kalau sudah bentrok, apakah itu satu kenyamanan kedamaian? Kalau itu bukan kenyamanan, bukan kedamaian, apa manfaat dari beragama ini? Rugi. Apa yang kita lakukan yang semestinya adalah kebajikan, tetapi ternyata hasilnya, akibatnya adalah panas, menderita, kesengsaraan. Kita telah terpeleset. Semangat Dhammadutta kita tumbuhkan dengan sepenuhnya. Dengan memberi, dengan berbagi. Jangan sampai padam. Oleh karena ini adalah kemuliaan. Oleh karena ini adalah keagungan. Tetapi tidak ada semangat untuk mengumpulkan. Tidak ada semangat untuk mencari hal-hal yang lebih sempit. Oleh karena ini justru racun. Tidak semestinya kita ambil juga. Kita cukup memberi, kita cukup berbagi. Memberi manfaat, kemudian selesai. Dengan
punya prinsip yang demikian ini, apa yang kita lakukan? Datang ke wihara, membantu wihara, mengadakan kegiatan keagamaan, apapun yang kita lakukan yang ada kaitannya dengan keagamaan, memberi penyuluhan, memberi pengetahuan, memberi hal-hal apa kepada mereka yang tidak tahu tentang agama Buddha, sehingga mereka menjadi tahu. Kita melakukannya dengan kesejukan hati, penuh tetap dengan kebajikan, dengan keyakinan, dengan hal-hal yang bajik. Ini adalah kebajikan dan ini adalah kebahagiaan. Ini adalah kemuliaan. Dari satu kalimat Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa mencakupi apa itu agama Buddha. Kita mengucapkan demikian bukan sekadar ritual. Oh, ini mantra. Apalagi, oh ini tidak perlu diartikan. Ini juga tidak ada artinya. Bukan. Agama Buddha bukan mengajar orang untuk mbeo. Asal ngomong, asal bicara. Tetapi bagaimana setiap kata kita patut untuk memahaminya. Wacana Pali yang diucapkan dalam bahasa Pali tentunya itu dengan satu pengertian bahwasanya ia yang membaca sudah otomatis dianggap sudah otomatis mengerti apa yang dibaca. Jadi kalau kita membaca Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, sudah dianggap kita itu mengerti artinya. Sehingga kalau kita membaca tanpa mengerti artinya, itu adalah kekurangan yang mesti kita perbaiki, kita penuhi, kita sempurnakan, kita mengerti, kemudian membaca. Ini tentang sebetulnya penjelasan tentang Namo Tassa yang juga ada pada wacana dalam persujudan Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi, yaitu Sang Buddha memiliki sifat mulia utama, kesucian, kebijaksanaan, dan kewelas asihan. Kita sebagai orang yang mengikuti jejak beliau berupaya untuk memiliki ketiga ini. Oleh karena ketiga ini adalah segala-galanya bagi kehidupan. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Swakato yang telah dibabarkan dengan baik, Bhagavata oleh Sang Buddha, Dhammo, Dhamma atau kebenaran, atau kebajikan, atau ajaran. Ajaran atau kebajikan, atau kebenaran telah dibabarkan dengan baik oleh Sang Bhagawa. Himpunan para siswa Sang Buddha yang telah melaksanakan dengan baik, yang telah bertindak dengan baik. Artinya mencapai tingkat-tingkat kesucian dengan lancar, dengan telah mencapainya dengan baik. Itu adalah himpunan siswa-siswa. Meskipun kita mengaku sebagai murid Sang Buddha, kita termasuk sawaka sangga juga. Termasuk murid Sang Buddha, tetapi baru mengaku ya. Oleh karena apa? Selama kita belum yang disebut dengan supatipanno, orang yang telah bertindak dengan baik. Apa itu bertindak? Melaksanakan ajaran dengan baik, mencapai tingkat-tingkat kesucian. Kita belum dikatakan sebagai siswa, hanya mengaku sebagai siswa, hanya siap atau hanya siaga sebagai siswa atau calon siswa Sang Buddha. Bagaimanapun
Karena menjadi siswa Sang Buddha adalah satu manfaat, bukan manfaat Sang Buddha, bukan manfaat agama Buddha, bukan manfaat wihara, bukan manfaat lembaga apapun, tetapi adalah manfaat untuk diri sendiri. Bagaimana kita berupaya, berusaha untuk secara sesungguhnya menjadi siswa Sang Buddha. Siswa Sang Buddha di sini bukan hanya para biku, tidak. Salah, pengertian yang salah. Siswa Sang Buddha adalah setiap orang yang telah mencapai magga, telah mencapai phala. Mulai dari sotapati magga sampai kepada arhata phala. Tidak peduli dia itu sebagai biku, sebagai samanera, tetapi juga siapa saja. Bahkan mungkin ia belum dilantik belum ditahbis sebagai upasaka atau upasika. Dia adalah seorang sawaka. Ia yang telah mencapai nilai-nilai luhur, sifat-sifat mulia, telah mencapai kesucian, mempunyai pandangan dan mempunyai tingkah laku yang seiring dengan apa yang dimiliki oleh Sang Buddha. Nah, ini adalah awalan dalam kita membahas makna wacana Pali yang kita telah siap untuk mendengarkan, siap untuk membabarkan, siap untuk membahasnya.